Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang apa itu RPS berbasis UB. Jadi RPS atau Rencana Pembelajaran Semester Berbasis UB atau Outcome Based Education adalah sebuah konsep yang mencerminkan bagaimana nanti CPL atau capaian pembelajaran lulusan itu bisa dicapai oleh mahasiswa. Jadi poinnya di situ. Bagaimana nantinya konsep ini mencerminkan capaian pembelajaran lulusan itu bisa tercapai pada setiap matkul yang didapatkan. Itu adalah konsep dari OB atau Outcome Based Education. Maka Bapak Ibu, kita langsung menuju ke RPS. Ini adalah format atau sampel dari RPS berbasis OB yang sudah saya buat. Baik di sini ambil contoh saya sekarang sudah membuat RPS mata kuliah bahasa Arab. Jadi mata kuliah di sini adalah mata kuliah yang akan direncanakan pada RPS tersebut. Ambil contoh saya punya matkul bahasa Arab sehingga saya tetapkan di sini adalah mata kuliahnya adalah bahasa Arab. Kemudian setelah itu ada kode mata kuliahnya, ada bobot SKS-nya, ada semesternya dan tanggal penyusunannya. Yang kemudian RPS ini akan disahkan dilegitimasi oleh otoritas, yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik. Kemudian juga akan ditandatangani oleh dosen pengembang RPS-nya, koordinator bidang keahlian, dan tentunya ketua prodi setiap mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Kemudian Bapak Ibu ada namanya CPL, ya. Maka di dalam kolom berikutnya ada namanya capaian pembelajaran. Ini adalah CPL prodi yang dibebankan kepada mata kuliah, ya. Jadi, capaian pembelajaran lulusan prodi ini akan dibebankan kepada mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Maka di sini dalam bahasa Arab ada 4 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah bahasa Arab. Yang pertama tentunya terkait tentang pengetahuan, ya, yaitu bagaimana memiliki integritas akademik dalam pengutipan sumber-sumber bahasa Arab karena ini RPS-nya berbasis mata kuliah bahasa Arab. Yang kedua, CPL kedua adalah kemampuan umum, bagaimana nanti mahasiswa diharapkan mampu menguasai kaidah-kaidah tata bahasa Arab dengan benar. Kemudian yang ketiga, CPL ketiga adalah kemampuan khusus atau KK, yang mana di situ nanti mahasiswa yang menjalankan mata kuliah ini bisa mendapatkan sebuah skill yaitu berupa mengkaji literatur berbahasa Arab dan menerapkan nilai-nilai keislaman dan humaniora. Yang keempat adalah CPL keempat berupa sikap. Bagaimana nantinya mahasiswa diharapkan mampu melakukan tindakan reflektif dalam berbahasa Arab dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, penugasan, dan pengaplikasian bahasa Arab. Kemudian Bapak Ibu, ada namanya CPMK. Apa itu capaian pembelajaran mata kuliah? Ini adalah hasil breakdown dari CPL. Sehingga di dalamnya tetap ada 4 hal yang akan ini menjadi patokan utama Bapak Ibu dalam menentukan sub CPMK. Maka capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah mampu menguasai, yang kedua mampu menggunakan kosakata, yang ketiga mampu menerapkan, yang keempat adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab. Baik, yang pada kolom berikutnya adalah sub CPMK. Inilah hasil dari penjabaran dari CPMK yang ada di atasnya. Maka di sini ada beberapa sub CPMK sesuai dengan teori taksonomi Bloom di sini Bu ya. Maka Bapak Ibu harus ada korelasi antara CPMK terhadap sub CPMK. Artinya tidak semua yang ada di CPMK ini ada 8 sub itu. Tetapi dalam setiap sub CPMK yang ada di sini pasti akan terdapat satu dari 4 CPMK yang tersebar di dalamnya. Contoh di sini bahwa di sub CPMK 1 ada capaian mata kuliah 1. Di sub CPMK 2 ada capaian mata kuliah 2.
Di sub CPMK 3 ada capaian mata kuliah 1. Di sub CPMK 4 ada capaian mata kuliah 2 dan seterusnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ada namanya deskripsi singkat mata kuliah, di mana di sini Bapak Ibu menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah yang akan diampu. Kemudian di kolom berikutnya ada namanya kajian atau materi pembelajaran. Maka di dalam bahasa Arab ini ada sekitar 12 kajian yang akan diberikan kepada mahasiswa. Kemudian di kolom berikutnya ada pustaka. Maka Bapak Ibu di sini ada kolom pustaka utama yang akan menjadi referensi utama bagi mahasiswa dalam mencari sumber ilmu tersebut. Kemudian ada pustaka pendukung yang mana ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan dari apa yang ada di pustaka utama. Kemudian Bapak Ibu di situ ada media pembelajaran terkait perangkat lunak yang digunakan dan perangkat keras yang digunakan. Dosen pengampunya siapa ditulis, kemudian ada mata kuliah syarat. Apakah mata kuliah ini termasuk mata kuliah syarat apakah tidak? Kemudian Bapak Ibu di bawahnya akan ada penjelasan terkait tentang pertemuan per minggu. Maka di sini ada kolom minggu ke berapa. Sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan di pertemuan itu apa. Misalkan di sini adalah mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis isim, mufrad, mutsanna, jamak dengan benar. Ini yang nanti akan dituju ketika selesainya pertemuan ke satu. Apa indikatornya, bagaimana kriteria bentuknya, bagaimana metode pembelajaran dan metode pembelajarannya. Dan kemudian di sini ada materi pembelajarannya. Tentunya adalah yang pertama di sini ada keterangan memahami isim dan di sini ada pustakanya. Nah, pustaka ini nanti akan mengacu kepada pustaka yang di sumber utama dan sumber pendukung yang telah Bapak Ibu tuliskan di atas. Kemudian ada bobot penilaian, berapa persen kira-kira. Nah, ini kolom seterusnya. Pertemuan ke satu sampai pertemuan ke 14 sesuai dengan semesternya. Baik, selain itu Bapak Ibu ada namanya rencana rubrik ya. Ada rencana asesmen penilaian berbasis UB. Maka Bapak Ibu di sini ada rencana asesmen ketercapaian CPL, ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Ya, dari keempat CPL itu kita presentasikan, kita petakan di tiap sub CPMK yang telah Bapak Ibu rancang. Nah, maka CPMK-nya tertulis di situ. Misalkan contoh bahwa di sub CPMK 1 itu ada 3% ya dari CPL 1. Kemudian 2% di CPL 2, total ada 5%. Dan itu bisa terselesaikan dalam jumlah 1 minggu. Sub CPMK 2, maka di situ ada nilai-nilai yang ada di CPMK 1 dan di CPL 2 sebanyak 13%. Yang itu akan terselesaikan dalam waktu 2 minggu dan seterusnya hingga tercapailah 100%. Artinya pemetaan ini itu mencakup total keseluruhan dari CPL-CPL yang sudah ditentukan dibebankan kepada mata kuliah Bapak Ibu. Kemudian di tabel berikutnya ada bentuk asesmennya. Maka di sini akan dipetakan terkait pertemuan 1, 2, 3, 4 sampai 8. Tugasnya apa saja, presentasinya berapa, kemudian kuis bagaimana, presentasinya berapa, UTS, UAS, dan sebagainya. Maka Bapak Ibu ada juga namanya instrumen asesmen. Sehingga di sini Bapak Ibu harus membuat sebuah instrumen dengan deskripsi tugas. Nah, sebagai contoh mata kuliah yang saya ampu adalah bahasa Arab. Maka metode penugasannya adalah case-based learning, yaitu mencari teks pendek berbahasa Arab. Sub CPMK atau sub CPMK 5 yaitu mahasiswa mampu memahami isi teks pendek. Nah, kemudian Bapak Ibu tulis deskripsi tugasnya bagaimana. Kemudian bagaimana langkah pengerjaannya. Kalau saya di sini saya menulisnya adalah mengidentifikasi teks, mereview artikel bahasa Arab, dan juga mengidentifikasi teks dan menerjemahkan sesuai dengan siap kalimatnya. Artinya, Bapak Ibu, ini semua adalah berbasis dari sub CPMK yang telah Bapak Ibu tuliskan. Terus kemudian indikator dan bobot penilaiannya seperti apa. Di sini misalkan review artikel bahasa Arab itu 10%. Kejelasan dan ketajaman menerjemahkan 40%. Karena di sini adalah berbasis bahasa Arab yang mana eh, tugas mahasiswa adalah mampu memahami isi teks tentang bahasa Arab. Kemudian ketepatan dalam menjelaskan kalimat sesuai dengan makna siaknya, sesuai dengan runtutan kaidahnya bagaimana. Dan kecakapan dalam mempresentasikan apa yang telah ditugaskan.
Terus kemudian di tugas 7 apa? Menyusun fiil. Kemudian apa subjek PMK-nya? Apa deskripsi tugasnya? Langkah pengerjaannya bagaimana? Kemudian ada rubrik penilaian tugas. Artinya dari beberapa kajian materi itu bagaimana penskoran yang baik dan benar. Ini telah kami tulis indikator-indikatornya. Kemudian aspek rubrik penilaian. Apa yang dinilai, misalkan sesuai jumlah filia, ketepatan menentukan fiil dan fa'il, kemampuan komunikasi dengan skor indikator yang sudah Bapak Ibu rancang. Nah, maka di sini adalah rubrik dari penilaian sikap harus ada nama siswanya, kemudian aspek yang dinilai apa saja dengan indikator-indikator yang telah tersusun dengan rapi. Maka Bapak Ibu pun juga demikian ketika UTS. Jadi setiap UTS itu harus ada namanya kisi-kisi dan instrumen. Misalkan di sini adalah bahwa nanti UTS itu mencakup subjek PMK 2, subjek PMK 3, dan subjek PMK 5. Apa bahan kajiannya, indikator soalnya bagaimana, presentase pemetaannya berapa persen, di soal nomor berapa. Nah, ini harus jelas. Maka seperti contoh demikian ini yang sudah saya buat. Pun juga demikian dengan kisi-kisi, instrumen, dan ujian UAS. Itu subjek PMK berapa saja yang dimasukkan, bahan kajiannya apa, indikator soalnya bagaimana, presentasenya bagaimana, kemudian nomor soalnya bagaimana. Setelah itu ada namanya rubrik penilaian ujian, maka di sini ada penskoran, poin. Dia skornya 5 jika apa, dia skornya 4 jika apa, dia skornya 3 jika apa, dia skornya 2 jika apa, dia skornya 1 jika apa. Baik Bapak Ibu, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Eh, Kemudian juga saya lengkapi juga video ini dengan panduan teks yang sudah saya buat. Kemudian layoutnya juga sudah ada terkait tentang layout RPS ini yang saya buat ini ataupun layout assessment penilaian yang barusan saya jelaskan. Nanti Bapak Ibu akan bisa download di Google Dokumen yang akan eh, yang sudah saya share linknya di grup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.